Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel aku, Arjun Niswah. Oke, buat teman-teman yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Nggak terasa ya, kayak baru kemarin kita memasuki bulan Ramadan. Sekarang udah mau pergi aja nih bulan Ramadannya. Nggak kerasa, bentar lagi tinggal hitungan hari lagi kita akan merayakan hari raya Lebaran. Alhamdulillah ya. Semoga dengan kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh berkah, semoga kita selalu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, buat teman-teman yang saat ini sedang nonton video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel aku dapat berkembang dan saya lebih semangat lagi membuat videonya untuk teman-teman. Oke, kali ini aku pengen membahas tentang bagaimana caranya menarik uang melalui toilet. Kayaknya asing banget ya kata-kata ini. Mungkin teman-teman yang baru dengar ini kayak wah apaan tuh, kayak kurang sreg kayak gitu ya. Awal-awal aku juga masa sih kok toilet bisa menarik uang, gimana tuh. Jadi aku terinspirasi dari Kak Albert dari channel YouTube-nya Hai Albert. Jadi beliau membahas tentang bagaimana caranya kita menarik uang dengan toilet. Sebelumnya beberapa tahun yang lalu aku pernah dengar dari teman aku sendiri. Beliau berkata bahwa seorang ilmuwan dari luar negeri sana, aku lupa ya namanya itu siapa. Jadi itu ilmuwan terkenal, cuman aku nggak tahu lah namanya, agak lupa. Jadi beliau selalu menemukan inspirasi, selalu menemukan ide, menemukan formula itu ketika beliau berada di dalam toilet. Kenapa toilet? Ya, ketika kita berada di toilet, maka tanpa kita sadari kita akan berada dalam fase keheningan, dalam fase kesendirian. Jadi tanpa kita sadari kita akan berpikir secara fokus. Nah, kalau kita fokus, biasanya apa yang kita fokuskan maka itu akan memunculkan sebuah ide atau sebuah formula baru untuk bisa kita lakukan. Nah, jadi ilmuwan tersebut kalau ingin menemukan sesuatu, kalau ingin berpikir yang bisa mendapatkan sebuah ide, maka dia akan pergi ke toilet. Dan selama di toilet, maka dia biasanya selalu mendapatkan ide, selalu mendapatkan formula. Dan ketika ide tersebut dipraktekkan, ide tersebut dilakukan, dia selalu mendapatkan hasilnya. Dan hasilnya nggak cuma hasil biasa, dia selalu mendapatkan hasil yang fantastis begitu. Nah, kata Albert sendiri bahwa kalau kita berada di toilet, maka yang ada kita itu bisa merenung tanpa kita sadari ide-ide
bermunculan. Karena apa? Karena di situ adalah fase apa ya, kita itu lagi fokus, kita lagi merenung tanpa ada gangguan, dan dari situ maka muncullah sebuah ide. Kalau dari aku sendiri sih, aku belum pernah mencoba ya. Cuman aku percaya gitu. Aku percaya kalau kita sedang berada di toilet, maka ide-ide masuk itu aku percaya banget. Cuman kalau aku sendiri, misalnya aku sedang berada di toilet gitu ya, ini yang aku rasain. Jadi aku tuh merasa nyaman, aku tuh merasa beruntung, aku tuh merasa bersyukur gitu. Itu yang aku rasain. Pasti nggak pernah tuh kalau aku lagi berada di toilet kok aku terus merasa sedih atau merasa galau, itu nggak pernah. Apalagi kalau aku menikmati, misalnya aku lagi punya masalah gitu ya, aku menikmati masalahku di toilet, aku nggak pernah. Yang ada ketika aku lagi berada di toilet, aku tuh rasa syukurnya itu besar, nggak tahu dengan sendirinya itu besar sendiri gitu. Aku kayak di dalam hati gitu ya, aku kayak alhamdulillah ya Allah, aku bisa berada di toilet ini dengan nyaman. Aku bisa buang air dengan nyaman. Aku memiliki toilet yang sangat bagus, yang sangat nyaman, gak ada yang membantu, dan ini milik aku sendiri, aku gak numpang gitu katakanlah. Jadi dari situ aku memang benar-benar menikmati ruangan yang ada di toilet punya aku gitu ya, bukan di toilet umum atau di mana aku, bukan, ini milik sendiri gitu ya. Aku tuh merasakan, aku mengamati seluruh ruangan, mengamati tembok, mengamati ember, mengamati air. Aku selalu mengamati, dan di dalam hati aku tuh kayak bersyukur banget ya, karena aku punya pengalaman dulu ketika toilet aku rusak, dan itu sampai bertahun-tahun aku belum bisa benerin ya, karena memang nggak ada uang gitu, uangnya ya buat keperluan yang lain lagi gitu. Jadi untuk membenarkan toiletku sendiri itu sampai belum bisa. Dan aku suka kadang menumpang di rumah saudara gitu kan, dan itu dalam jangka waktu yang lama, sampai ada 1-2 tahunan gitu kan. Dan itu rasanya nggak nyaman banget gitu, kita numpang ya, walaupun di rumah saudara sendiri itu kan nggak enak lah ya. Nah ketika aku sudah memiliki toilet sendiri, aku bener-bener setiap kali aku masuk ke toilet aku merasa bersyukur sekali. Aku merasa bahwa aku adalah orang yang beruntung. Aku merasa aku sehat karena aku bisa buang air dengan nyaman. Karena aku punya saudara gitu ya, saudara suami, dia kena sakit dan nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang air besar kayak gitu. Itu dalam jangka waktu yang lama juga, dan aku tahu sendiri gitu, aku melihat betapa dia menahan rasa sakit yang berlebihan karena dia nggak bisa buang air kayak gitu. Nah maka aku kalau lagi di toilet dan aku bisa buang air dengan nyaman, itu aku rasanya itu bersyukur banget. Aku keinget, wah iya ya, ternyata ada orang yang nggak bisa buang air, dan dia mengeluarkan uang yang nggak sedikit untuk pengobatannya, dan dia juga merasakan sakit yang luar biasa karena nggak bisa buang air. Jadi menurut aku, kalau kita bisa buang air, kita bisa buang angin dengan nyaman, itu udah nikmat yang luar biasa sekali. Karena apa?
Ya karena itu memang nikmat dari Allah yang sangat luar biasa. Nah, waktu aku sangat percaya sekali memang kalau misalnya kita berada di toilet itu bisa menarik rezeki, ya memang aku sangat percaya. Kalau di dalam toilet itu kan kayak nggak ada yang mengganggu gitu, nggak mungkin orang lain itu gedor-gedor pintu, maksa untuk keluar, kayaknya nggak mungkin. Kecuali kalau di toilet umum, di tempat-tempat umum ya kita ya harus tahu lah ya, tahu tempat itu tempat umum atau tempat milik kita sendiri gitu ya. Cuman kalau di tempat sendiri itu kan kita bisa berlama-lama, kita sendiri, kita merenung. Nah, kalau kita lagi sendiri merenung itu nggak ada yang mengganggu, itu energi gagasan, formula, ide itu gampang banget masuk. Dan kalau kita praktekkan, ya misalnya tiba-tiba muncul nih ide, aku harus melakukan seperti ini nih, aku harus berbuat seperti ini nih, dicoba saja, nggak usah ragu-ragu. Karena itu bisa jadi itu adalah sinyal dari semesta untuk menunjukkan bahwa apa yang mungkin selama ini kita minta kepada Tuhan, maka dari situlah Tuhan mengasih ide, Tuhan alam semesta mengasih formula itu lewat waktu kita berada di toilet. Begitu. Dan aku ya memang sangat percaya sekali bahwa kalau kita ya bersyukur, kita menikmati pemberian Tuhan dengan hati yang senang, kita menikmati kita menikmati keadaan kita dengan rasa syukur, itu memang energinya sangat luar biasa sekali. Kata Kak Albert itu sendiri, kalau kita menemukan suatu ide, kita menemukan suatu gagasan, itu biasanya kalau waktu kita itu sedang sendiri, sedang dalam keadaan hening. Maka kenapa kalau misalnya di Islam itu ya kan waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Tuhan itu kan salah satunya adalah di antara itu ya waktu-waktu tengah malam gitu ya. Kita bangun malam antara jam 2 gitu, jam 3, itu kan waktu dimana semua orang itu sedang beristirahat, dimana semua orang sedang menikmati kenyamanannya, yaitu tidur. Maka di saat itu kita bangun di saat yang sangat hening, maka frekuensi otak kita itu sangat akan berpengaruh kepada formula atau ide yang akan muncul di kehidupan kita. Dan dari situlah biasanya Allah lebih memilih waktu tersebut untuk membagi-bagi rezekinya kepada manusia-manusia yang di waktu itu sedang bangun, sedang mengingat Allah, mengingat Tuhannya gitu. Jadi ya kalau di toilet itu sendiri itu kan sama ya. Jadi di situ frekuensinya itu sama. Jadi nggak ada orang yang mengganggu. Kita tuh sedang sendiri, kita tuh sedang fokus. Nah itu biasanya sangat powerful dalam kita mendapatkan ide atau formula yang sangat
baik untuk harus kita lakukan gitu. Nah, oke, sekian dulu sharing saya hari ini. Maaf kalau kata-kata saya masih kurang enak didengarkan, ya. Mohon maaf sekali karena saya masih tahap belajar, ya. Semoga teman-teman suka menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Silakan kalau bermanfaat boleh teman-teman coba trik ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ide yang bagus, mendapatkan gagasan dari pembahasan kali ini. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.